Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maharani dengan NIM 123501230 dari kelas 4D Teknik Informatika UIN Sultan Syarif Qasim. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang store prosedur dan store function pada MySQL. Nah, kali ini kita perlu tahu dulu apa itu store function dan store prosedur. Nah, store prosedur itu adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan dan bisa dijalankan berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu, misalnya insert, update, delete, atau proses kompleks lainnya. Nah, sedangkan store function adalah fungsi yang mengembalikan satu nilai dan biasanya digunakan dalam pernyataan SQL seperti select atau untuk pengolahan data lainnya. Nah, adapun perbedaan dari kedua store ini yaitu kalau store prosedur itu bisa menerima parameter input maupun output, tidak harus mengembalikan nilai, tapi tidak wajib diisi, dan juga cocok untuk menjalankan proses atau aksi. Nah, sedangkan store function ini harus mengembalikan suatu nilai dan cocok untuk perhitungan atau memanipulasi data. Nah, ini bisa digunakan langsung di dalam suatu query di MySQL. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk cara menggunakan store function dan store prosedur. Nah, di sini saya menggunakan tools phpMyAdmin. Yang pertama, kita perlu membuat database baru atau tabel baru. Nah, di sini kita masukkan namanya, misalnya Nah, di sini kita langsung bisa klik buat atau create. Nah, di sini karena saya telah membuat skema untuk database ini, maka kita bisa langsung mengimport. Di sini klik import. Nah, lalu kita bisa memilih file skema. Nah, di sini saya menggunakan skema manajemen. Untuk formatnya SQL, kemudian untuk modus kompatibilitas SQL-nya kita pilih yang 6. Kemudian kita import. Nah, setelah mengimport, kita bisa langsung membuat store prosedur. Yang pertama itu store prosedur. Nah, di sini kita langsung bisa ketikkan di sini query-nya itu. Nah, di sini kita menggunakan delimiter. Nah, jika menggunakan delimiter, kita perlu menggunakan tanda dolar. Nah, di sini kita buat create. Misalnya kita ingin menampilkan nama departemen. Kita ingin mengurutkan di sini kita menggunakan parameter in, yaitu departemen ID.
dengan tipe data integer. Nah, di sini kita select employee ID, first name, last name-nya, kemudian juga email. Nah, dari tabel employees, nah di sini kita bisa pakai where, di mana departemen ID-nya sama dengan parameter yang telah kita buat, yaitu dep ID. Nah, di sini kita perlu tutup dengan kemudian setelah membuat query-nya, kita buat prosedurnya, kemudian kita kirim atau kita jalankan. Nah, di sini prosedur untuk get employee by departemennya sudah kita buat. Nah, untuk memanggilnya atau menampilkan datanya, kita bisa langsung saja ke tab SQL. Nah, kemudian untuk memanggil store prosedur, biasanya kita menggunakan call. Kita panggil prosedur yang telah kita buat. Nah, contohnya di sini kita masukkan yang departemen ID-nya 6. Nah, di sini kita bisa langsung saja jalankan. Misalnya di sini kita masukkan departemen ID-nya 1. Nah, di sini menampilkan yang departemen ID-nya 1 itu ada Ahmad, Wijaya, kemudian Sari Dewi, dan juga Budi Santoso. Nah, langsung saja contoh untuk membuat store function, kita kembali ke database, kemudian kita buka tab SQL. Nah, di sini kita bisa masukkan di sini kita buat function
untuk menampilkan nama lengkap. Di sini dengan parameter emp id dengan tipe data integer. Nah, di sini kita kembalikan nilainya. Varchar kemudian begin, kita deklarasikan full name dengan tipe data varchar, kemudian select first name, kemudian last name into full name. Nah, di sini kita ambil dari tabel employees. Dimana kita bisa pakai where yang ID-nya itu kita masukkan parameternya emp id, kemudian kita return Nah, setelah membuat functionnya, kita bisa jalankan. Nah, di sini functionnya telah berhasil dibuat. Nah, untuk memanggil atau melihat datanya, kita bisa. Nah, kalau untuk store procedure, kita bisa menggunakan call. Sedangkan untuk function, kita gunakan select. Kemudian kita masukkan nama functionnya, misalnya yang departemen ID-nya itu 2. Nah, di sini kita bisa jalankan. Nah, di sini yang departemen ID-nya 2 itu ada Sari Dewi. Nah, dari store function dan store procedure yang telah kita buat akan tersimpan di routine pada tab routine.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai store prosedur dan juga store function. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.